Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil kali skalar dua vektor. Jadi untuk hasil skalar dua vektor ini ada dua. Yang pertama, jika diketahui sudutnya. Kemudian yang kedua, jika tidak diketahui sudut. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu perkalian dua vektor dengan diketahui sudutnya. Jika ada vektor A dan juga vektor B, maka di antara vektor A dan vektor B itu membentuk sudut theta. Dari sini kita bisa merumuskan untuk perkalian vektor A dan vektor B, yaitu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B, kemudian dikalikan cos theta. Kita langsung saja masuk ke contoh. Diketahui dua buah vektor P dan Q, kemudian sudut pembentuknya adalah 60 derajat, maka kita diminta untuk mencari perkalian dua vektor tersebut. Kita langsung bisa menggunakan rumus yang sudah ada. Kita cari dulu panjang vektor P-nya, yaitu 3 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, maka akan didapatkan panjang vektor P-nya adalah 7. Kemudian kita mencari panjang vektor Q. Untuk panjang vektor Q, yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi untuk panjang vektor Q adalah 3. Setelah kita menemukan panjang, kita bisa langsung masukkan ke rumus perkalian vektor, di mana panjang P dikali panjang Q kemudian dikalikan cos theta. Panjang P-nya 7, panjang Q-nya 3. Cos theta itu adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini sudah kalian pelajari di matematika wajib. Jadi silahkan cek video di deskripsi untuk penjelasannya. Perkalian P dan Q-nya adalah 21/2. Kemudian yang kedua yaitu perkalian dua vektor jika tidak diketahui sudutnya. Jadi misalkan ada vektor A yaitu X1, Y1 dan Z1. Kemudian ada vektor B, X2, Y2, dan Z2. Maka hasil kali vektor A dan vektor B adalah X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 dan Z1 dikali Z2. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ada vektor P, 2, min 1, dan 4. Kemudian ada vektor Q, yaitu min 7, 3, dan 2. Kita diminta untuk mencari perkalian vektor P dan vektor Q. Maka, untuk hasil perkaliannya adalah 2 kali min 7, kemudian min 1, kali 3 dan 4 kali 2. Jadi sesuai dengan posisinya. Kemudian tandanya adalah di jumlah. Maka hasilnya adalah min 14 ditambah min 3 ditambah 8. Hasil perkaliannya adalah min 9. Kemudian yang ketiga yaitu sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Untuk sifat yang pertama yaitu vektor A kali vektor B akan sama dengan vektor B kali vektor A. Ini sama kayak di aljabar. Kemudian vektor A dikali vektor B plus minus C, maka dikalikan 1-1. Vektornya dikalikan 1-1. AB plus minus AC. Kemudian ada K dikali vektor A kali vektor B. K ini adalah suatu bilangan ya, konstanta. Maka sama aja dengan K dikali A dulu atau K dikali B terlebih dahulu. Untuk vektor A kali vektor A itu hasilnya adalah panjang A kuadrat. Jadi dua vektor ini sama. A dengan A itu vektor yang sama. Dengan catatan panjang vektor A itu adalah
vektor A kali vektor A. Kemudian untuk vektor A kali vektor A, dia akan lebih dari 0 jika vektor A-nya tidak sama dengan 0, jadi bukan vektor 0. Kemudian A kali A sama dengan 0 jika A-nya 0, karena 0 dikali berapapun hasilnya 0. Ini adalah sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor yang akan kalian gunakan untuk menentukan atau menyelesaikan masalah-masalah pada vektor. Kita masuk ke latihan soal. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Diketahui A kali B plus C sama dengan A kali A. Disuruh mencari nilai X-nya. Maka kita bisa menjumlahkan dulu B plus C-nya, kita jumlahkan vektornya, atau kita bisa menggunakan sifat. Jadi dikalikan satu-satu antara vektor AB ditambah vektor AC. Nah, di video kali ini saya contohkan untuk menggunakan sifat. Jadi AB plus AC sama dengan A kali A. Kita substitusikan elemen vektornya. Kemudian kita kalikan, karena tidak diketahui sudut, maka langsung kita jumlahkan ya. 2 min 24 plus 4 ditambah 0 min 24 plus 2x sama dengan 1 plus 9 plus 4. Kemudian kita sederhanakan, maka akan ketemu nilai x-nya adalah 28. Lanjut ke soal yang kedua, diketahui titik P, Q, dan R. Disuruh mencari perkalian PQ dan QR, maka kita harus mencari vektor posisinya terlebih dahulu. Vektor PQ itu adalah Q kurangi P, belakang kurangi depan. Ini ada di video saya di materi vektor, bisa cek di link deskripsi. Maka hasil PQ-nya adalah min 3 dan 9. Kemudian kita mencari vektor posisi QR, yaitu R kurangi Q. Hasilnya adalah 6 dan min 2. Kemudian kita kalikan antara PQ dan QR. Min 18, min 18. Hasilnya adalah min 36. Soal yang ketiga, ada vektor A, B, dan C. Kemudian A dan B tegak lurus. Disuruh mencari A-2B kali 3C. Nah, karena diketahui A tegak lurus B, maka vektor A tegak lurus B itu adalah sudutnya 90 derajat. Kita bisa mencari perkalian AB dulu untuk menentukan P, karena di vektor A itu ada P yang belum kita ketahui. Karena cos 90 itu 0, maka perkalian A kali B itu sama dengan 0. Karena 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Kita substitusikan elemen vektor A dan vektor B. P min 6 min 6 sama dengan 0, didapatkan P-nya adalah 3. Kemudian jika kita sudah ketemu P-nya, maka vektor A ini sudah lengkap. Semua anggotanya sudah diketahui. Maka kita bisa mencari A-2B. Akan ditemukan vektornya adalah min 5, 8, dan min 13. Kemudian untuk 3C-nya, kita kalikan 3 untuk vektor C-nya, yaitu 6, min 3, dan 9. Setelah itu, kita kalikan A-2B dikali 3C. Min 30, min 24, min 117. Hasilnya adalah
negatif 171. Cukup sekian untuk latihan dan pembahasan tentang perkalian skalar 2 vektor. Untuk materi-materi sebelumnya silahkan cek link di deskripsi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.